Bisa Oleh TV. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hari ini saya akan berbicara tentang ketuhanan Yesus. Manusia berbeda dengan Tuhan. Manusia ada dalam keterbatasan, sedangkan Tuhan pribadi yang sempurna, dan Tuhan dapat hadir di mana-mana dalam waktu yang sama. Banyak orang berargumen kalau Yesus Tuhan, siapa yang memerintah di surga? Sedangkan Yesus ada di dalam dunia. Kuasa Tuhan melebihi pikiran manusia. Tuhan dapat menjadi apapun sesuai dengan kehendaknya. Ia pun dapat berada di surga. Ia pun bisa berada di bumi di waktu yang sama. Yesus memiliki nilai-nilai keilahian dalam dirinya. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan ia bersaksi tentang dirinya yang sesungguhnya. Nilai-nilai keilahian Yesus diantaranya adalah yang pertama, ia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu ditulis oleh salah seorang muridnya, yaitu Yohanes. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, dan ayatnya yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi sebelum segala sesuatu ada, firman itu ada. Dan firman itu adalah Yesus. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Yesus telah ada. Hal itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Yang kedua, Yesus tidak berdosa. Itu sebabnya Yesus berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan itu lagi-lagi ditulis oleh Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6a. Yang ketiga, Yesus memberi jaminan keselamatan. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita dapat diselamatkan. Hal itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Yang keempat, iblis gemetar menghadapi Yesus. Matius adalah salah seorang dari murid Yesus. Dia mencatat di dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Bunyinya demikian. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Iblis saja gemetar mendengar nama Yesus. Berarti Yesus benar-benar Tuhan. Yang kelima, Allah memberi kesaksian tentang Yesus. Matius 16 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup."
Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Yang keenam, Yesus dapat mengampuni dosa. Semua anak manusia telah berdosa. Itu sebabnya manusia tidak akan bisa mengampuni dosa. Yang dapat mengampuni dosa hanya Tuhan. Matius 9 ayat 6a berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Yang ketujuh, Yesus berbeda dengan manusia pada umumnya. Matius 1 ayat 18 berkata, "Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri." Sedangkan kita manusia, kita ada ketika orang tua kita telah menikah. Ketika orang tua menjalin hubungan baru kita ada. Tapi Yesus berbeda. Ia telah ada sebelum Yusuf dan Maria menjadi suami istri. Bahkan Yesus hadir karena kuasa Roh Kudus. Selain kelahiran terwujud dalam diri Yesus sebagai Tuhan, Yesus pun memberi kesaksian mengenai dirinya sendiri bahwa ia adalah Tuhan, dan kesaksiannya itu benar. Di antaranya adalah yang pertama, ia ada sebelum Abraham ada. Yohanes 8 ayat 56 sampai ayatnya yang ke-59. "Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yang kedua, ia adalah Tuan dari Daud. Matius 22 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-45 berkata, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Yang ketiga, ia menyebut dirinya adalah Tuhan. Yohanes 13 ayatnya yang ke-13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Yang keempat, melihat Yesus, melihat Bapa. Yohanes 14 ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yesus benar-benar Tuhan, bukan diangkat sebagai Tuhan oleh Paulus. Terbukti bukan hanya Paulus satu-satunya yang memberi kesaksian tentang ketuhanan Yesus, tetapi murid-murid Yesus pun memberi kesaksian mengenai Yesus adalah Tuhan. Dua di antara ke-11 murid yaitu Yohanes, murid yang sangat dekat dengan Yesus, dan Matius yang biasa disebut juga dengan nama Lewi si pemungut cukai. Kesaksian mereka ada dalam tulisan-tulisan mereka yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.